assalamualaikum, kembali lagi bersama Abil masih cantik. Oke, sekarang aku bakal ngelanjutin cerita pengalaman horor aku waktu aku ngekos zaman kuliah dulu, part 2. Sorry banget sebelumnya, aku pengen minta maaf banget nih sama teman-teman yang udah nungguin banget story lanjutannya. Story cerita selanjutnya. Baru sempet sekarang banget karena kemarin sempet sibuk banget gitu. Oke, jadi aku langsung cerita aja ya. Jadi kan aku udah sempet cerita tentang situasi kosan aku zaman itu, masih di kosan yang sama. Jadi waktu itu ceritanya lagi libur mid semester kalau nggak salah. Aku ingat-ingat lupa liburnya itu libur apa. Tapi yang jelas teman-teman aku semua pada pulang kampung. Seperti cerita aku sebelumnya di story, kalau kalian ngikutin story aku di Instagram. Kalau misalnya libur, mau itu libur cuma 3 hari atau libur berapa lama pun, teman-teman aku pasti pada pulang kampung karena rumah mereka itu nggak jauh gitu dari Bandung gitu ya. Paling jauh dulu kalau nggak salah di Tasikmalaya, itu paling jauh. Nah, aku kan di Medan. Jadi di kosan itu yang tinggalnya paling jauh tuh cuma aku dan yang di lantai 1. Cuman kan yang di lantai 1 itu nggak terlalu sering di kosan. Jadi karena aku tahu di kosan itu cuman ada aku sendiri nih ya, penjaga kosan pun nggak ada pada saat itu. Aku sengaja pulang agak malam, kalau nggak salah jam 10 malam gitu. Jadi aku karena sedikit takut lah ya, bukan sedikit takut, apa ya namanya ya, kayak ya udahlah di kosan juga aku nggak ada temennya, jadi aku emang sengajain pulang agak malam gitu. Jadi begitu nyampe kosan aku cuci muka, bersih-bersih, langsung tidur gitu rencananya. Itu aku pulang udah sekitar jam 10 atau jam setengah 11 malam. Jadi kosan itu masih gelap banget karena nggak ada yang nyalain lampu. Biasanya ada sih penjaga kosan, tapi kalau nggak salah penjaga kosannya waktu itu juga ikut pulang kampung. Jadi mau tidak mau aku nyalain lampu. Itu yang pertama. Cuman karena aku udah biasa tinggal di kosan itu, jadi nggak terlalu takut gitu sama yang gelap-gelap. Jadi by the way, kamar aku tuh ada di lantai 2. Di kosan itu tuh ada 3 lantai. Lantai 1 sama lantai 2 itu lantainya itu lantai keramik, tapi lantai 3-nya itu kayu. Jadi pada saat kamu melangkah mau sekecil apapun pasti tetap kedengeran dari lantai 2. Oke, aku naik dari lantai 1 ke lantai 2. Terus pas di tengah-tengah tangga, aku ngedenger kayak suara hentak kaki di lantai 3. Nah gitu, karena kan lantai kayu kan. Terus aku seneng nih. Aku pikir, wah temen gue pada pulang nih, tumben banget gitu. Jadi aku antusias mau naik dari lantai 1 ke lantai 2, terus ke lantai 3. Terus pas aku lihat ke lantai 2, di lantai kamar aku, kok masih gelap ya? Biasanya kan kalau misalnya ada orang di kosan pasti lampunya udah nyala duluan. Tapi pas aku udah ngecek ke lantai 2, di lantai kamar aku, itu kok masih sepi-sepi aja dan lampu juga belum pada nyala. Setelah itu, dengan bodohnya aku masih mau naik ke lantai 3. Aku masih polos banget ya naik. Tek 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 sampai di pertengahan lantai. Jadi kan itu lantai gini kan. Nah gitu, jadi di tengah-tengah itu aku langsung gini manggil nama teman aku satu-satu yang tinggal di lantai 3. Ini gitu, aku panggil satu-satu dan gak ada yang nyaut sama sekali. Dan lantai 3 itu bener-bener gelap banget. Terus waktu tadi aku di lantai 1 mau ke lantai 2, aku ngedenger suara langkah yang bener-bener suara langkah manusia. Itu suara langkah siapa? Nah, terus aku udah mulai takut nih. Oke, kayaknya udah gak beres. Aku mau balik nih ke lantai 2. Nah, pas aku gini, set, aku ngeliat kayak sekelebat putih gitu.
gitu. Nggak tahu, aku lupa arahnya dia ke sini atau arah mau ke depan atau ke belakang. Aku ngelihat banget itu dengan jelas banget, itu sekelebat putih yang panjang gitu. Cuman aku nggak tahu jelas itu apa. Terus aku langsung gini, aku langsung balik ke lantai 2. Aku langsung cepet-cepet. Kalau kita ketakutan ya, kayaknya semua apa yang kita kerjain tuh kayak jadi melambat gitu, jadi kayak slow motion. Kayaknya susah banget gitu buka pintu kamar gitu. Jadi setelah pintu kebuka, aku langsung kayak, aduh itu apa ya. Aku langsung nggak berani, dan bodohnya aku malam itu aku belum beli makan malam. Udah nih ya, sampai aku aduh lapar gimana ya. Nah pas aku mau ke kamar mandi, jadi kan di atas kamar aku tuh kan ada kamar lagi kan, dan setahu aku si Teteh itu tuh pulang kampung udah lama juga tuh, soalnya dia udah kerja. Nah aku ngedenger kayak ada orang lagi aktivitas gitu di kamar itu, bener-bener aktivitas kayak biasa. Kalau si Teteh itu dia kayak zumba gitu, zumba malam. Nah itu tuh bener-bener sama suaranya, kayak ada aktivitas lain zumba, terus kayak ada orang lagi ngobrol-ngobrol gitu. Tapi aku nggak tahu itu di lantai 1, di lantai 2, atau di lantai 3, itu di malam yang sama. Aku lupa itu malam apa, cuman kayak apa ya, malam itu zonk aja gitu. Aku ngedenger suara langkah orang di lantai 3, terus ngedenger aktivitas yang biasa dilakukan sama Teteh yang pas di atas kamar aku. Terus ada suara orang ngobrol kayak lagi rame gitu. Aku nggak tahu itu di lantai 1 karena aku juga nggak berani. Biasanya nih aku nekat banget pengen denger gitu sampai ke depan pintu ngedenger gitu, itu di lantai berapa ya gitu. Tapi pas malam itu emang karena mungkin sebelumnya aku udah ngerasain agak takut gitu karena ngeliat sekelebat itu kan. Jadi terus aku, ini di lantai berapa, gila kok rame banget gitu, kayak ada orang cerita. Tapi kayak, jadi suara orang cerita itu kayak suara biasanya aku sama teman-teman aku lagi bareng gitu, lagi cerita bareng gitu. Cuman aku nggak tahu itu di lantai berapa. Kehidupan anak kos itu sungguh menyedihkan. Apalagi kalau misalnya rumah kamu jauh banget, terus kamu punya teman sekosan yang rumahnya nggak terlalu jauh dari kosan gitu. Terus mereka bakal sering pulang dan kamu bakal tinggal sendiri. Kalau kamu penakut, ya udah innalillahi aja. Ya udah, nanti mah aku cerita lagi aja pengalaman masih di kosan itu. Masih. Nanti ceritanya apa, nanti aku sambung. Oke? Bye-bye. Terima kasih buat kalian yang udah menanti banget kisah ini. Bye-bye.